Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri semuanya? Semoga santri PPIT Imam Syafi'i dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini, Ustadz akan menjelaskan tutorial akses Google Classroom sebagai aplikasi pembelajaran online di PPIT Imam Syafi'i. Ustadz akan memberikan tutorialnya melalui HP Android. Adapun materi yang akan Ustadz berikan pada video kali ini adalah yang pertama, mendownload Google Classroom di Play Store. Yang kedua, cara login akun Gesit di Google Classroom. Yang ketiga yaitu tutorial siswa mengakses materi di Google Classroom. Yang keempat, tutorial siswa melakukan video conference melalui aplikasi Google Meet. Yang kelima yaitu tutorial siswa mengerjakan tugas ataupun kuis di Google Classroom. Baik, langsung saja kita mulai tutorial yang pertama. Baik, para santri sekalian, kita masuki tutorial yang pertama, yaitu bagaimana santri mendownload Google Classroom di Play Store. Ini adalah tampilan Android-nya Ustadz. Nah, Ustadz akan ajarkan bagaimana cara mendownloadnya. Nah, yang pertama, kalian cari Play Store di Android kalian. Kemudian klik, setelah itu silakan kalian klik kata Google Classroom. Ya, di sini sudah ada langsung, kita klik. Nah, kemudian kita install. Baik, kita tunggu sampai instalan Google Class-nya selesai. Nah, proses instalasi Google Class sudah hampir selesai ya, kita tunggu. Kemudian setelah itu kita buka Google Classroom-nya. Nah, ini adalah tampilan awal setelah santri semuanya mendownload aplikasi Google Classroom. Maka di sini ada kata klik tanda mulai ya. Untuk part kedua, kita akan login akun Gesit di Google Classroom. Baik para santri sekalian, di sini Ustadz akan melanjutkan part kedua atau bagian yang kedua, yaitu bagaimana santri login ke akun Gesit di Google Classroom. Nah, langkah awal yang pertama, santri sekalian buka aplikasi Google Classroom. Kemudian ini karena baru kita download, kemudian kita klik mulai. Nah, di sini kita akan menambahkan akun. Nah, ini adalah akunnya Ustadz yang sudah ada di Android-nya Ustadz. Jadi nanti mungkin tampilannya berbeda di Android orang tua atau Android kalian pribadi. Kalian wajib menambahkan akun. Nah, akun yang mana yang kalian tambahkan? Akun yang sudah dikirim oleh wali kelasnya masing-masing. Ustadz tunjukkan di mana kalian mendapatkan akunnya. Nah, ini adalah sampel. Ustadz membuat satu grup wali santri. Jadi nanti kalian bertanya kepada orang tua kalian di grup wali santri, khusus kelas-kelas SMP ataupun SMA. Wali kelas akan membagikan file Excel yang berisi akun Gesit santri. Nah, akun Gesit santri ini kalian buka, ya, kalian open di Excel-nya. Nah, nanti akan muncul akun Gesit kalian sendiri. Nah, di sini Ustadz ambil contoh, ada akun Albirudin ya, Bimo Widakdo. Nah, di sini akunnya nanti xxx@pptimamsyafi'i.sch.id. Kemudian dia akan memberikan juga password. Nah, di sini statusnya adalah santri. Nah, xxxx ini ya nantinya adalah nomor induk siswa kalian. Nah, di sini Ustadz buat xxx ya biar akunnya ini private ya. Kemudian yang Ustadz tutorial pada video kali ini adalah Ustadz pakai akun Ustadz sendiri. Dan klik di akunnya ya. Kalian tahan lama. Kemudian di sini ada tanda copy ya. Kita copy. Ya, kita masuk ke classroom-nya lagi. Nah, kemudian tambah akun. Ingat ya, kita sudah punya akun Gesit yang sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, kita okekan.
Nah, ini pola ya, gelap ya mungkin ya. Jadi ini pola yang Ustadz gunakan di HP Ustadz, fingerprint ataupun pola. Kita tunggu. Nah, berikutnya ada tampilan seperti ini. Kalian tidak usah buat akun lagi, kalian harus login. Loginnya kita pastekan ya, pastekan ke akun Gesit yang sudah dibuat oleh sekolah. Ini akunnya Ustadz ya. Kemudian kita berikutnya. Nah, di sini dia meminta sandi atau password. Sandi password juga sudah diberikan oleh wali kelas. Nah, sandinya itu ada di sebelah dari akun Gesitnya. Ini dia sandinya. Sama halnya kita lakukan yang nantinya copy, kemudian pastekan atau paste ya, ditempel di kode passwordnya, sandinya. Nah, ini setelah itu kita klik berikutnya. Nah, ini kita setujui. Tunggu sebentar. Nah, ini kita sudah masuk lagi ke aplikasi Google Classroom-nya. Baik, nah di sini ketika kalian sudah masuk ke kelas atau Google Classroom, maka kalian akan mendapat undangan. Nah, undangannya di sini kenapa kelas sampel ya? Jadi ini nanti undangannya sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya kelas 7 Imam Ahmad, maka nanti ada dapat undangan kelas 7 Imam Ahmad. Nah, kalau SMA misalnya nanti akan mendapat kelas undangan 10 Harun, 10 Aisyah ataupun 10 Zuairia ya. Nah, ini kemudian unitnya nanti bisa SMP IT, bisa SMA IT. Nah, kebetulan di sini Ustadz akan mengambil sampel ya, kelas sampelnya. Maka Ustadz sebagai siswa ya, Ustadz klik di sini gabung. Nah, otomatis ya, Ustadz sudah bergabung di kelas Ustadz. Nah, ini adalah kelas virtual ya. Nah, ini Ustadz sudah masuk ke kelas ini. Nah, kalau kalian mau lihat di anggota ya, di sini ya, kalian ada pengajarnya. Jadi pengajarnya ini ya adalah ustadz-ustadznya nanti ya, semua mapel yang ada di kelas itu. Ya, jadi nanti pengajarnya bukan hanya satu, pengajarnya bisa ada 10, ya, ada 5, ada 6 ya, tergantung mapel berapa banyak mapel yang akan diajarkan di kelas kalian. Nah, baik kita keluar dulu ya. Nah, ini kelas yang sudah bergabung ya. Nah, ini adalah tampilan kelas kalau kalian sudah berhasil bergabung di kelasnya. Nah, ini dia pakai akun Gesit yang sudah disediakan oleh sekolah. Ya, baik, kita lanjut di part berikutnya. Baik para santri sekalian, berikut ini adalah lanjutan dari part yang sebelumnya, yaitu adalah bagaimana santri sekalian mengakses materi di classroom. Nah, di kelas sampel yang sudah Bapak siapkan ini ya, Bapak bertindak sebagai santri ya, Bapak bertindak sebagai kalian ya. Kemudian bagaimana cara kita mengakses nantinya materi di pembelajaran daring atau pembelajaran online? Ya, kita masuk ke kelas kita. Kemudian di kelas ini sudah ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Nah, ini ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Nah, di forum ini kalian bisa melihat ya segala macam aktivitas dari pengajar ataupun siswa. Ya, kebetulan di kelas ini ya sudah terdapat aktivitasnya itu bermacam tugas atau materi. Nah, bagaimana kalian melihat tugas atau materinya? Maka kalian klik di tugas. Nah, di tugas di sini sudah ada mapel-mapel yang diajarkan di kelas itu. Nah, di sini Bapak sudah membuat beberapa mapel, yaitu ada biologi, nahwu, akidah, bahasa Inggris, kemudian ada kimia. Nah, masing-masing mata pelajaran ini memiliki jenis materi yang berbeda-beda. Nah, kalian bisa mengaksesnya salah satunya. Nah, Bapak contohkan di sini kalian akan mengakses mapel dari nahwu, contoh. Ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya, apa judul materinya ya. Di sini sudah ada bahasa pengantarnya, kemudian apa perintah yang harus kalian lakukan. Nah, contoh di sini materi nahwu disematkan atau dilampirkan dalam bentuk file Word
ya. Jadi di sini buka file data Word berikutnya, kemudian print out dan pahami materinya. Catatlah bagian-bagian yang Ananda anggap penting. Komentari posting tugas ini jika ada pertanyaan terkait materi. Jika Ananda ingin berdiskusi, langsung hubungi Ustadz. Biasa Ustadznya nanti akan mencantumkan nomor WhatsApp-nya. Kemudian, jika Ananda telah mengakses materi, silakan klik tanda serahkan agar guru dapat mengetahui kehadiran Ananda. Oke, kita langsung akses ya. Nah, jadi kalau kalian udah menerimanya, kalian bisa klik langsung. Nah, di materinya, maka akan muncul materinya. Nah, ini adalah materi jenis file Word ya. Nah, kemudian kalian kalau sudah selesai mengakses, jangan lupa untuk menandai bahwasanya kalian sudah selesai melihat tugasnya atau mengakses materinya. Maka kalian tandakan sebagai selesai, kemudian klik lagi. Nah, otomatis kalian sudah dilihat para guru kalian menyelesaikan tugas pengaksesan materi. Nah, Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita tidak mengirimkan tugas selesai diakses, maka kalian tidak akan dilihat oleh guru sudah mengakses materi tersebut. Sementara akses materi ini adalah penilaian untuk guru kalian ya. Jadi kalau kalian tidak mengirimnya ya, bagaimana gurunya tahu? Nah, setelah sudah diakses, maka warnanya akan berubah menjadi abu-abu ya. Kalau yang tadi yang belum kita akses, warnanya masih orange. Nah, kita ambil contoh lagi di mapel biologi. Nah, di mapel biologi di sini filenya dalam bentuk PDF ya. Kalau tadi di mapel Nahu filenya dalam bentuk Word. Nah, kita buka lagi materinya ya, sama seperti tadi, cuman di sini filenya dalam bentuk PDF. Nah, ini dia. Kita baca sampai habis ya, Ananda sekalian, dicatat, dipahami. Bila perlu di print materi-materi yang seperti ini. Kemudian setelah itu kita tarik lagi tanda panahnya, tandai sebagai selesai. Nah, ini yang sangat penting, jangan dilupakan. Kita tandai sebagai selesai, kita kirim ke guru bahwasanya Ustadz, Ustazah, kita sudah selesai mempelajari materi ini. Maka Ustadz dan Ustazahnya sudah yakin bahwasannya Ananda sudah mengakses materi tersebut. Nah, kalau misalnya sudah selesai, biasanya tandanya akan berubah menjadi abu-abu. Ingat, ketika Ananda sudah selesai, maka Ananda nilainya langsung masuk ke ustadznya. Nah, nanti ustadznya atau ustazanya langsung memberikan poin. Dia berapa poinnya? Ada 1 sampai 100 ya. Nah, jadi di sini materi ini ya akan keluar itu sesuai jadwal pelajaran. Nanti kalian akan memperoleh jadwal pelajaran. Ya, jadwal pelajaran akan dikirim di grup kelas masing-masing. Nah, ini kita contoh yang lain, materi akidah. Nah, di materi akidah jenisnya di sini adalah file suara ya. Itu file audio. Nah, kita coba akses filenya. Kita buka. Nah, ini jadi ada file audio ya. File audio ini ya bisa kalian dengarkan ya. Ini contohnya adalah rukun puasa dan sunah-sunah puasa. Nah, jadi bisa kalian akses. Setelah kalian akses, jangan lupa ditandai sebagai selesai. Nah, kita lanjut jenis file materi yang lainnya, yaitu file slide PowerPoint. Nah, di sini ada jenis file slide PowerPoint. Nah, sama seperti materi-materi yang lainnya, kalian buka filenya. Kemudian kalian catat yang penting-penting. Ya, kalian download juga bisa ya. Jadi file-file yang tadi sebetulnya bisa kalian download juga ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kalian juga bisa mengakses ya materi yang lainnya. Nah, jangan lupa ini belum ditandai bahwasanya udah selesai ya. Nah, ini ditandai sebagai selesai. Setelah itu kita lihat yang lainnya. Ini ada mapel kimia. Nah, di mapel kimia di sini ternyata ustadznya melampirkan file video. Ya, kita lihat videonya. Nah, file videonya dia sinkron langsung ke file YouTube, channel YouTube.
Nah, kita tonton sampai habis videonya. Setelah itu kita tandai sebagai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Assalamualaikum contohnya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, kita Berharap tonton dalam sampai kondisi. selesai ya Ananda sekalian. Nah, itu bukti Ananda sekalian menghargai Sementara ustadz kalau dan garam yang tidak ustazahnya, terhidrolisis itulah yang ingin disebut belajar biasanya dan ingin pH-nya tahu ya. netral ya. Oke, nah setelah selesai kita kembali lagi ya. Oke, kemudian kita tandai sebagai selesai. Nah, jadi ini menunjukkan Ananda sekalian sudah selesai mengakses materi hidrolisis garam. Baik santri sekalian, pada part bagian ini adalah part yang keempat. Ya, setelah kalian bisa mengakses materi, kita akan lanjut ke part di mana kalian akan melakukan video conference ya melalui aplikasi Google Meet, tetapi kalian mengaksesnya nanti dari aplikasi Google Classroom. Nah, baik Ustadz akan tunjukkan bagaimana caranya kalian mengakses. Yang pertama, tetap kalian masuk ke dalam kelas kalian di Classroom. Kemudian di situ kalian akan melihat bahwasanya akan ada tugas video conference diskusi belajar hidrolisis garam. Ya, itu mapel kimia ya. Nah, kita lihat tugas kelasnya. Nah, di sini kan yang abu-abu ini berarti kalian sudah mengakses materinya semua dan mengklik atau menandai tugas ini sudah kalian selesai akses dan kalian kirim lagi ke guru atau pengajar. Nah, berikutnya sesuai dengan mekanisme pembelajaran online, setelah guru memberikan 2 kali materi, maka guru tersebut di pertemuan ketiga akan melakukan video conference. Nah, ini untuk mapel A ya. Mapel-mapel yang pertemuannya 1 pekan 2 kali. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Kalian di sini ada tanda kelas video meeting, itu kalian klik. Nah, setelah kalian klik ya, kalian akan diarahkan ke Play Store. Kenapa? Karena kalian belum mendownload Google Meet ya. Bagi yang sudah mendownload Google Meet, maka dia akan langsung mengarahkan ke aplikasi Google Meet. Nah, kalau ini Ustadz tunjukkan bagi yang belum mendownload Google Meet, maka klik install. Nah, kita tunggu untuk menginstalnya. Nah, baik. Setelah selesai menginstal aplikasi Google Meet, maka kita akan membukanya. Otomatis aplikasinya terbuka, ya. Terbuka aplikasi Google Meet-nya. Nah, kemudian kita akan continue. Ya, kita continue ya, ini welcome to Meet ya. Ini adalah tampilan awal setelah berhasil mendownload Google Meet. Nah, setelah continue kita izinkan untuk mengakses kamera, audio. Nah, di sini akan ada pilihan ya, otomatis kita masuk ke akun yang G Suite dari yang dibagikan dari sekolah tadi ya. Akun Google G Suite yang dibagikan dari sekolah. Nah, di sini akan muncul ya tampilan seperti ini. Nah, ini in call itu berarti pengajar kalian sudah berada di call menggunakan handphone yang lain. Nah, kita akan join meetingnya. Nah, kita langsung masuk ke Google Meet ya, video conference guru kalian. Nah, kalau yang di atas ini adalah akun siswa ya. Sementara yang di bawah ini adalah akun guru kalian. Nah, jadi ini akun guru kalian nantinya akan bertemu tatap muka langsung dengan guru kalian ya. Nah, setelah conference berakhir ya, kalian bisa meninggalkan conference. Nah, tapi atas permintaan dari guru ya, jangan kalian live video conference tapi tidak izin atau pamit ya. Jadi nantinya guru akan menandai kalian bahwasanya kalian tidak sopan atau seperti apa. Jadi ketika kalian ingin pamit, misalnya ada keperluan yang mendesak, silakan bilang sama gurunya, izin Ustadz, izin Ustazah, saya ada keperluan ya. Silakan kalian live. Nah, kemudian
Kalian bisa bergabung lagi ke meetingnya kalau meetingnya belum berakhir ya. Jadi misalnya meetingnya belum berakhir, maka di situ masih ada kodenya ya, kode untuk meeting. Silakan kalian rejoin lagi ketika kalian ingin bergabung lagi ya. Oke, jadi otomatis kalian sudah bergabung di meeting kembali ya. Atau kalian ketika mau izin mau ke toilet atau apa, silakan videonya kalian matikan ya. Video kalian, kameranya dimatikan, suaranya dimatikan, silakan kalian pergi ke toilet tanpa kalian harus keluar eh, keluar dari aplikasi grup ya. Nah, ini adalah tutorial ya cara mengakses video conference ya di Google Meet. Nah, ini berarti kalian sudah selesai Google video conference, maka kalian tandakan sebagai selesai. Nah, nanti otomatis guru akan menerima bahwasanya kalian telah mengikuti video conference dan akan memberi nilai. Nah, ini berarti kalau sudah abu-abu semua, kalian sudah clear melakukan tugas-tugas yang diminta oleh guru. Nah, kemudian kita akan lanjut ke part berikutnya, yaitu bagian kalian mengerjakan tugas dan kuis. Baik para santri sekalian, pada video kali ini adalah part yang terakhir, yaitu bagaimana cara santri sekalian mengakses tugas ataupun mengerjakan tugas ataupun kuis. Nah, yang pertama kita tetap masuk ke aplikasi Google Classroom ya. Nah, di sini ada kelas kita, kemudian kita masuk ke kelas kita ya, kelas virtual ini di Google Classroom. Kemudian kita cek kembali di tugas kelas. Nah, di tugas kelas kita cek yang belum kita akses, berarti yang masih berwarna, ya. Nah, di sini yang masih berwarna itu ada latihan tugas dan tugas latihan. Nah, di sini ada dua jenis latihan tugas yang berbeda. Nah, coba kita klik yang pertama. Nah, di latihan tugas yang pertama ini jenisnya adalah quizzes, ya. Jadi keterangannya adalah silakan klik link tugas di bawah ini dan kerjakan. Batas akhir pengerjaan tugas seminggu setelah tugas diposting. Jadi, Anda sekalian, tugas-tugas yang diberikan para guru itu setelah diposting, batas akhirnya adalah seminggu setelah pemostingan tugas. Nah, mari kita kerjakan tugas yang pertama. Kita klik linknya, kemudian kita pakai browser Chrome, ya. Kita pakai Google Chrome saja. Nah, kita akan dibawa ke link quizzes. Kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan jenis quiz yang sudah disusun oleh guru kalian. Nah, kita di sini buat mainkan quiznya langsung. Maka otomatis kita akan memainkan quiznya. Ya. Nah, di sini ada 5 soal. Nah, kita jawab quiznya satu persatu. Nah, bahasa memiliki pH sebesar, lanjut sampai selesai 5 soal berakhir ya. Nah, setelah berakhir nanti akan keluar nilai Ananda ya. Kemudian jangan lupa kita serahkan lagi, tandai sebagai selesai. Nah, nanti maka akan dicek oleh guru kalian dan guru akan memeriksa dan akan mengembalikan tugas. Nah, berikutnya ini adalah jenis tugas latihan yang berupa Google Form ya. Nah, di sini kita klik, kemudian kita gunakan juga Google Chrome. Nah, di sini akan disuruh perintah ya, tergantung para guru sekalian. Biasanya dia akan meminta kelas, kemudian bersedia atau tidak bersedia, akan jawab, kemudian tulis nama Ananda sekalian ya. Saya di sini namanya adalah Syahrianda. Kemudian berikutnya, setelah itu baru menjawab pertanyaan dari guru yang sudah menyusun soal di Google Form ya. Kemudian kita kirim. Nah, ini misal saja ya kita jawabnya. Dipilih semua jawabannya.
Nah, setelah selesai menjawab, silakan dikirim. Nah, kita bisa langsung lihat skor kita ya. Oke. Di sini skornya 100 ya, tapi di sini 45. Nah, tadi memang kita menjawabnya asal ya. Oke. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke Google Classroom-nya. Kalau sudah selesai, jangan lupa tandaikan sebagai selesai. Nah, maka Anda sekalian sudah selesai mengerjakan tugas. Nah, tugas bisa bervariasi. Nah, ini ada hanya jenis tugas quizzes dan tugas Google Form. Tugas juga bisa berbentuk project, praktek ya, tergantung guru mapelnya masing-masing. Nah, batas maksimal pengerjaan tugas itu seminggu ya. Jadi Anda sekalian, kalau misalnya ada tugas silakan dicek. Ya, Anda sekalian wajib mengecek kelasnya setiap harinya dari hari Senin sampai Sabtu ya, dan memastikan ya tidak ada yang terlewat satupun tugas-tugas yang diberikan gurunya. Dan perhatikan jadwal belajarnya setiap hari Senin dan Sabtu. Insya Allah akan di-share oleh para wali kelas. Nah, baik, jazakumullah khairan ya. Kita sudah selesai ya tutorial dari kelima tutorial untuk akses penggunaan Google Classroom. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.